Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurika Rizul Ahsan dengan NIM 19650026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi terdistribusi. Latar belakang dengan adanya perkembangan teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Permintaan yang terus bertambah tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat pengembangan sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Nah, untuk perbedaan dari sistem operasi jaringan dengan sistem operasi terdistribusi. Nah, ini dari ciri-ciri sistem operasi jaringan sebagai berikut. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Ciri-ciri yang kedua yaitu tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Selanjutnya, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau telnet. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Nah, selanjutnya sistem operasi. Nah, kita harus mengetahui beberapa definisi dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi atau operating system OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi programmer komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Ada beberapa tipe dari sistem komputer. Yang pertama adalah real time, di mana sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Kemudian multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang bersamaan. Kita lanjutkan pada tipe sistem operasi berikutnya, yaitu multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Nah, sedangkan sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Selanjutnya, sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contohnya di sini adalah OpenWRT. Nah, untuk tipe sistem operasi yang terakhir yaitu sistem terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah sistem yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Jika komputer dalam grup bekerja sama, maka mereka akan menggunakan sebuah distributed system atau sistem terdistribusi. Contohnya di sini adalah Amoeba OS. Nah, setelah mengetahui sistem operasi, kita bahas lebih dalam mengenai sistem operasi terdistribusi yang menjadi pokok dari pembahasan kita kali ini. Jadi sistem operasi terdistribusi seperti tadi yaitu salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Nah, tujuan utamanya untuk memberikan hasil yang lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras.
Nah, apa sih manfaat dari sistem operasi terdistribusi? Ini ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi, atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Untuk selanjutnya, yaitu manfaat dari komputasi. Nah, salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang memungkinkan berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan memungkinkan perangkat preprosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini, dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Manfaat yang ketiga, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Manfaat yang terakhir yaitu komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Nah, beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi yang pertama adalah Amoeba. Nah, Amoeba OS ini eh, berasal dari Vrije Universiteit. Nah, adalah sistem berbasis microkernel yang tangguh yang menjadi banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10 bahkan hingga 100 prosesor. Ada juga Angel yang dari City University of London. Nah, ini didesain sebagai sistem terdistribusi yang paralel walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi. Nah, contoh berikutnya yaitu Chorus. Chorus berasal dari Sun Microsystem. Ini merupakan bagian dari keluarga sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real-time, sistem Unix, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Nah, contoh yang terakhir yaitu GL Unix. GL Unix atau yang berasal dari University of California, Berkeley. Sampai saat ini, workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkungan yang shared dengan aplikasi yang berurutan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik, baik untuk aplikasi paralel maupun seri atau berurutan. Demikianlah presentasi atau video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.